Film ini menceritakan gadis cantik yang berusia 18 tahun yang bernama Catherine yang sedang melangsungkan acara pernikahannya bersama laki-laki kaya yang berusia 40 tahun yang bernama Alexander. Setelah menikah, Catherine langsung dibawa ke rumah mewah dan megah milik sang mertua, seorang bangsawan pemilik tambang batu bara bernama Boris Lester. Apakah Catherine akan hidup bahagia dengan pasangannya atau malah sebaliknya? Sebelum kita ke alur cerita film asal Inggris yang berjudul Lady Macbeth ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya, serta like dan komen. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke film Lady Macbeth-nya. Mertuanya ini memiliki sifat yang sangat dingin dan disiplinnya yang sangat ketat, seperti melarang Catherine untuk keluar rumah, lalu tidak boleh banyak bicara atau bertanya, dan Catherine juga tidak boleh tidur jika suaminya belum pulang. Sedangkan Alexander selalu pulang larut malam dalam kondisi yang sedang mabuk. Sehari-hari Catherine hanya berbicara pada pembantunya yang bernama Anna, dan akhirnya kita mengetahui sepertinya Alexander tidak pernah mencintai Catherine. Dia menikahi Catherine karena dipaksa oleh ayahnya. Alexander dipaksa agar segera bisa memiliki keturunan. Tapi bagaimana bisa memiliki keturunan? Pada malam pertama saja, Catherine tidak disentuh sama sekali oleh Alexander. Nggak tahu ini orang nggak suka dengan cewek atau bagaimana. Alexander hanya menyuruh Catherine untuk melepas seluruh pakaiannya. Setelah itu, Catherine disuruh menghadap ke dinding. Sementara Alexander hanya memainkan rudalnya secara manual dengan tangan sendiri. Setelah Alexander selesai bermain dengan rudalnya, Alexander langsung tidur beristirahat. Begitupun pada malam-malam seterusnya, Catherine hanya disuruh menghadap ke dinding tanpa pakaian sedikit pun. Dan lagi-lagi Alexander hanya push strength secara solo. Catherine yang tidak tahu harus bagaimana hanya mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh suaminya. Pada suatu hari, Alexander mendadak harus pergi keluar kota karena ada ledakan pada salah satu tambang batu bara mereka. Setelah Alexander pergi, Boris berwanti-wanti kepada Catherine agar tidak perlu keluar dari rumah dan tidak boleh melakukan apa-apa. Boris mengatakan simpan saja tenagamu untuk melayani suamimu pada saat pulang nanti. Setelah semua pergi, Catherine merasa bosan di dalam rumah karena tidak ada orang yang diajak bicara dan tidak punya kegiatan apapun. Namun diam-diam dia keluar rumah untuk keliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Pada suatu hari, Anna tidak datang ke kamar Catherine seperti biasa. Lalu dia memutuskan untuk mencari Anna, dan ternyata Anna sedang dikerjain sama anak buah dari suaminya. Anna diangkat dan ditimbang layaknya hewan ternak. Catherine pun marah karena melihat hal itu. Lalu Catherine memerintahkan anak buah suaminya itu untuk menurunkan Anna. Setelah Anna pergi, Catherine pun bertanya pada salah satu anak buah tersebut, berapa kira-kira berat badannya. Anak buah itu pun mengangkat Catherine secara paksa untuk ditimbang. Catherine sangat terkejut dengan ketidaksopanan pria itu. Dia merasa tidak dihormati sebagai istri dari bosnya. Catherine sangat kesal dan menyuruh anak buahnya tersebut untuk kembali bekerja. Lalu scene berganti ke dalam rumah ketika Catherine bertanya kepada Anna siapa nama pria itu. Lalu Anna bilang dia adalah anak baru bekerja yang bernama Bastian. Dan di sini Catherine terlihat mulai kepo dengan Bastian, pria yang sangat beda dengan suaminya yang dingin. Keesokan harinya ia pergi lagi ke kebun kapas. Di sana ia berpapasan dengan Bastian. Bastian mencoba menggodanya dengan cara mengajak bicara. Namun Catherine menghiraukannya, meski memang niatnya untuk melihat Bastian. Ketika malam harinya pada saat selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamarnya, dan ternyata itu adalah Bastian. Catherine sudah mencoba untuk melarangnya masuk, tapi Bastian tetap tidak peduli. Lalu Bastian berkata, apakah kamu tidak merasakan kesepian? Lalu tiba-tiba Bastian mencium Catherine. Namun awalnya Catherine menolak. Mungkin karena sudah lama merasakan kesepian, akhirnya Catherine pun luluh dengan rayuan Bastian. Akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi kasur goyang untuk pertama kalinya. Sundul kan? Keesokan paginya ketika Catherine tidur tanpa pakaian,
Anna tampaknya sudah mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Catherine yang tadinya tampak sedih sekarang kelihatan lebih ceria. Setiap hari Catherine dan Bastian selalu melakukan aksinya ketika ada kesempatan. Dan Catherine pun mulai jarang datang ke gereja. Hingga seorang pastor datang mengunjunginya untuk menanyakan hal itu. Rupanya Anna secara diam-diam mengatakan ke pastor bahwa Catherine suka keluar rumah tanpa sepengetahuannya. Dan di sini Catherine kelihatan kesal karena Anna telah mengadu. Suatu hari Anna melihat Bastian menyelinap masuk ke dalam kamar Catherine. Dan dari lubang kunci, Anna menyaksikan sendiri bahwa mereka sedang melakukan aksi kasur goyang. Lalu scene berganti saat Anna mencari jamur di hutan. Bastian menghampiri Anna, dan di sini Anna mencoba untuk mengingatkan Bastian akan hubungan terlarangnya bersama Catherine. Anna mengingatkan jika Tuan Boris mengetahuinya, ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar. Lalu Bastian balik bertanya, memangnya apa yang telah terjadi? Dan di sini Bastian seperti sedang mengancam Anna, dan Anna tampak ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian Boris pun pulang. Dia menanyakan ke Catherine tentang kabar suaminya, apakah Alexander telah pulang. Namun Catherine malah balik bertanya, bukankah kau yang menyembunyikan suamiku? Dan Boris pun marah mendengar jawaban Catherine yang tidak sopan tersebut. Lalu Catherine sengaja menghabiskan minuman Amer milik Boris, dan Anna lah yang kena amarah dari Boris. Dia sengaja melakukan hal itu ke Anna karena Anna sudah mulai ikut campur dengan urusan dia dan Bastian. Dan di sini Boris mengira bahwa Anna lah yang telah meminum semua Amernya. Lalu Boris menghukumnya dan menyuruh Anna untuk merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris tentang hubungan terlarang Catherine bersama Bastian. Boris yang marah mencambuk Bastian dan menghukumnya untuk tinggal di kandang kuda. Mendengar Bastian yang dikurung, Catherine mencoba untuk melepaskannya. Namun kunci kandang dipegang oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa Boris untuk melepaskan Bastian. Namun Boris marah besar dan memaki Catherine dengan kata-kata kasar. Dan di sini Catherine tidak putus asa untuk meminta Boris melepaskan Bastian. Namun sekali lagi Boris marah dan melempar piring ke arah Catherine. Lalu Boris pergi ke ruangan lain dan membawa makanannya. Dan di sini Catherine menghalau pintu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar. Kemudian Catherine menyuruh Anna untuk duduk dan makan bersamanya. Secara terpaksa Anna pun menurutinya. Dan dari dalam ruangan terdengar Boris yang meminta tolong karena kesakitan. Yang rupanya minuman Boris telah diracuni oleh Catherine. Dan Anna mencoba untuk menolongnya, tapi Catherine melarang. Setelah Boris tewas, Catherine pun segera mengambil kunci kandang tersebut dan melepaskan Bastian. Setelah itu, jasad Boris diperiksa oleh dokter. Dokter berkata bahwa Boris tewas karena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang menyaksikan hal tersebut tiba-tiba langsung terdiam. Lalu Catherine mendapat surat dari Alexander bahwa dia tidak bisa pulang saat pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine yang mengurus semuanya. Mulai hari itu, Catherine membawa Bastian ke dalam rumah, dan status Bastian berubah dari tukang kebun menjadi tuan rumah. Singkat cerita, pada malam harinya ketika mereka sedang tidur, Catherine mendengar bahwa suaminya sudah pulang. Dia pun buru-buru menyuruh Bastian untuk bersembunyi. Lalu saat Alexander masuk dalam kamar, dia seperti bingung kenapa ada dua bantal di atas kasur dan menemukan ada ikat pinggang pria. Lalu Catherine ngeles kayak bajai. Ia mengatakan kalau ia menemukan sabuk itu di ladang, dan ia juga menyiapkan bantal untuk suaminya. Lalu Catherine menyuguhkan air untuk suaminya. Lalu suaminya tiba-tiba berkata kalau dia sudah mengetahui hubungan terlarang Catherine dengan orang lain. Alexander pun mencaci Catherine yang membuatnya sangat kesal. Dan Catherine membawa masuk Bastian untuk melakukan aksi kasur goyang bersama Bastian di depan Alexander. Alexander pun marah dan langsung ingin menyerang Catherine. Lalu setelah bertarung cukup lama, Alexander pun tewas setelah dipukul Catherine dengan besi bertubi-tubi.
Jasad Alexander pun dikubur di tengah hutan, serta menembak kuda milik Alexander di tempat. Keesokan harinya, mereka melakukan kegiatan seperti tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, datanglah seorang wanita berkulit hitam yang bernama Agnes. Dia membawa seorang anak laki-laki yang bernama Teddy, yang merupakan cucunya. Agnes mengatakan bahwa Teddy adalah anak dari Alexander, suaminya. Teddy adalah anak dari hubungan terlarang bersama anak Agnes yang telah lama meninggal. Dan di sini Agnes membawa surat yang sah yang dibuat oleh Alexander sendiri. Dan Teddy adalah ahli waris yang sah. Lalu Teddy tampak mulai menyukai Catherine. Dia mengatakan bahwa Catherine adalah wanita tercantik yang ia temui. Secara terpaksa, Catherine pun menerima Agnes untuk tinggal bersamanya untuk membesarkan Teddy sampai ia berusia 18 tahun. Dan di sini Catherine dan Bastian mulai gelisah semenjak Agnes dan Teddy tinggal di rumah itu karena mereka jadi tidak mempunyai ruang untuk bermantap-mantap. Dan di sini Catherine mulai menyadari bahwa ia sedang mengandung anak dari Bastian. Hari demi hari kedekatan Teddy dan Catherine semakin dekat. Terkadang juga Catherine membawa jalan-jalan Teddy ke ladang. Pada suatu malam, Catherine mendatangi Bastian. Namun di sini Bastian menyuruh Catherine untuk pergi. Bastian mengatakan kalau kita tidak akan bisa bersama lagi selama Teddy masih ada di rumah ini. Keesokan harinya, Teddy ingin mengajak Catherine untuk bermain. Namun Catherine yang sedang sakit akhirnya menolak ajakan tersebut. Karena Teddy yang terus memaksa Catherine untuk bermain, tiba-tiba Catherine tidak sengaja mendorongnya. Karena hal yang dilakukan oleh Catherine, Teddy pun menangis dan pergi dari rumah. Sontak semua orang langsung mencari Teddy ke hutan. Lalu scene berganti ketika Bastian menemukan Teddy yang sedang duduk di tepian air terjun. Dan di sini scene berganti lagi ketika Bastian yang membawa Teddy dalam keadaan lemas. Agnes yang melihat hal tersebut kaget melihat orang asing tiba-tiba masuk ke rumah. Akhirnya Bastian dimarahi oleh Agnes dan Bastian pun disuruh untuk keluar. Catherine yang melihat hal itu pun tidak suka karena kekasihnya dimarahi oleh Agnes. Catherine segera menyusul Bastian. Bastian mencoba untuk pergi dari rumah itu karena Bastian tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Agnes. Catherine pun berusaha untuk menahan Bastian untuk pergi dan menyuruhnya untuk bersabar sedikit lagi dan berjanji semuanya akan selesai. Lalu Catherine kembali ke dalam rumah dan menyuruh Agnes untuk beristirahat agar dia saja yang menjaga Teddy. Dan Catherine pun menyuruh Bastian untuk masuk. Setelah itu Catherine membekap Teddy dengan bantal dan Bastian membantu memegangkan kakinya Teddy agar tidak berontak. Dan akhirnya Teddy pun tewas karena kehabisan nafas. Setelah melakukan hal tersebut, Bastian nampak ketakutan dengan apa yang mereka baru saja lakukan. Namun Catherine menenangkan Bastian dan menyuruhnya untuk keluar. Lalu kita diperlihatkan Bastian yang tampak nangis dalam hutan karena menyesal telah membunuh Teddy. Lalu kembali lagi ke Catherine. Catherine mencoba beralih dengan berpura-pura tidur. Setelah ia bangun, ia melihat Teddy yang sudah tidak bernapas lagi. Dokter bilang kalau ada bekas memar di mukanya Teddy. Dokter menduga bahwa ada seseorang yang sengaja untuk membunuhnya. Lalu Catherine mengatakan kepada polisi yang ada di situ bahwa memar yang ada di Teddy mungkin bekas terjatuh dari air terjun. Dan tampaknya di sini Pak Polisi mempercayai apa yang dikatakan oleh Catherine. Dan tiba-tiba Bastian masuk dan mengatakan bahwa Catherine lah yang telah membunuh Teddy. Begitu juga dengan Boris dan Alexander yang telah tewas. Dan Bastian juga mengakui kalau dia juga ikut membantunya. Bastian mengatakan Catherine seperti penyakit yang ada pada dalam tubuhnya. Aku selalu turuti apa yang Catherine mau. Mendengar hal yang diucapkan oleh Bastian, Catherine tampak kecewa dengan Bastian. Lalu Catherine membantah semua tuduhan dari Bastian dan balik menuduhnya bahwa Bastianlah yang telah membunuh Teddy
atas motif karena dendam setelah dimarahi oleh Agnes. Begitupun dengan Boris yang dibunuh dengan jamur yang dicari oleh Anna di hutan. Catherine bilang bahwa Bastian dan Anna sengaja melakukan hal tersebut karena takut hubungan terlarang mereka ketahuan. Dan di sini Anna yang bisu tidak bisa melakukan kesaksian apa-apa. Sehingga polisi lebih mempercayai perkataan Catherine. Dia merupakan seorang bangsawan dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. Di akhir cerita, Anna dan Bastian pun dihukum mati. Dan Catherine hidup di rumah tersebut sendirian, tanpa ada seorang pun. Dan itu membuatnya merasa kesepian. Dan film Lady Macbeth pun berakhir. Begitulah alur cerita film Lady Macbeth. Bagi kalian yang menyukai video kami, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya di bawah, serta tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.